Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimana saja berada. Kalau di video sebelumnya saya membagikan video terkait pemanfaatan bambu untuk pembuatan meja dan kursi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pemanfaatan bambu untuk pembuatan layang-layang yang biasanya dimainkan anak-anak di musim kemarau seperti pada saat ini. Tuhan menciptakan alam dan seisinya dalam satu kondisi, keadaan, kebutuhan yang berbeda-beda. Dari sisi alamnya, musim, ada kemarau, ada penghujan. Manusia dengan berbagai umur, dengan kebutuhan, keinginan, hobi, dan lain sebagainya. Hutan pun dengan berbagai jenis tanaman dan jenis-jenis hewannya. Tentunya di situ banyak tersimpan sumber ilmu yang tidak tertulis, sumber rezeki bagi manusia itu sendiri, sumber makanan bagi makhluk hidup di dunia ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dengan akal, budi, dan pikirannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup primer dan sekunder dalam satu pengembangan usaha, kita harus pandai-pandai menangkap satu peluang usaha serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Selain itu, kita juga harus kenali potensi diri dan terus mau belajar untuk menghadapi satu tantangan perkembangan serta bisa membaca peluang dan kebutuhan pasar di sekitar kita. Seperti halnya Bapak Sarijo di Perukan Anggul, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajengan, Kabupaten Bantul, yang saat ini kebanjiran order karena musim kemarau saat ini banyak anak-anak bahkan sampai dewasa yang suka bermain layang-layang. Bermain layang-layang merupakan satu permainan warisan budaya yang sepatutnya kita lestarikan, walaupun di saat ini di tengah-tengah arus perkembangan zaman, ruang bermain layang-layang itu pun semakin sempit karena semakin padatnya pemukiman, banyaknya jaringan listrik, jaringan telepon, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut harus kita sikapi dengan sikap yang arif dan bijaksana agar kita tetap bisa hidup, bertahan hidup, dan melestarikan budaya di tengah-tengah arus perkembangan zaman. Sahabatku dimana saja berada, langsung saja pada kesempatan kali ini saya bagikan video pembuatan layang-layang yang dibuat oleh Bapak Sarijo. Pertama-tama kita ambil bambu yang sudah kering, kita belah. Selanjutnya kita serut dengan ukuran 2 mili sampai 5 mili atau tergantung ukuran layang-layang yang mau kita buat. Selanjutnya bambu yang telah kita serut tadi kita buat kerangka layang-layang dan bentuknya sesuai selera. Kalau di daerah kami yang berbentuk seperti jajaran genjang sering disebut lulusan, atau yang berbentuk seperti pesawat itu sering disebut daplangan. Selanjutnya rangka yang telah jadi kita pasang penampang dari bahan plastik atau bahan kertas sesuai selera. Selanjutnya untuk menerbangkan kita pasang tali goji atau tali godi yang berfungsi untuk menyeimbangkan layang-layang tersebut dan juga untuk menyambungkan dengan benang saat kita menerbangkan. Selanjutnya untuk layang-layang yang berbentuk daplangan kita buatkan sendaren. Sendaren ini yang nanti akan bersuara berfungsi untuk mengontrol keberadaan layang-layang di saat dalam ketinggian yang cukup tinggi. Selanjutnya layang-layang siap diterbangkan dan pilih benang yang sesuai dengan ukuran layang-layang agar nanti saat diterbangkan tidak putus.
Bapak Sarijo dalam satu hari dapat membuat layang-layang 5-10 layang-layang yang siap terbang. Untuk jenis ndaplangan dijual mulai dari harga 20.000 sampai 100.000 rupiah, tergantung ukuran layang-layang yang dipesan. Demikian sekilas gambaran pembuatan layang-layang yang merupakan permainan anak-anak di masa lalu dan saat ini, dan semoga menjadi satu catatan sejarah di masa yang akan datang serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus melangkah menuju masa depan yang cerah. Karyamu menghiasi dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.